anak gue kayak yang panik. Ya udah bunda gitu. Soalnya aku takut juga kalau bunda kelamaan di dapur. Soalnya dia ngeliat bayangan hitam itu selalu mengintain gue gitu. Sosok itu ngikutin Iya, Kamaya aja. iya. Gue masuk buru-buru, udah mau maghrib, tutupin semuanya. Udah rapi-rapi gue mandi tuh. Pas di kamar mandi gue aneh. Kok di dalam kamar mandi gue emang bener kata bokap gue rasanya panas gitu kan. Kayak ada yang perhatiin di dalam kamar mandi. Udahlah, ini buat pelajaran gue gitu kan. Sebaik apapun kita sama orang, tetap aja orang itu kalau udah benci, udah punya penyakit hati, salah aja kita di matanya dia. Terus tuh gue nangis, gue sujud ke kaki mama gue bilang, "Mah, maafin Maya kalau Maya punya salah," gitu kan. Ya siapa tahu doa mama yang dijabah. Karena gue sakit banget bang, gue gak pernah punya salah sama dia. Di situ nyokap gue cuma, udah Maya bisa bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Semoga kalian yang lagi mampir di video ini dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian. Dan sebelumnya gue juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, lagi-lagi gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini mengalami santet atau dikirimi santet oleh rekan dekatnya nih. Dan selama dikirimi santet ini, narasumber gue ini mengalami teror berhari-hari nih. Dan nanti biar lebih lengkapnya apa aja yang dialami sama narasumber gue ini selama teror itu berlangsung, nanti biar narasumber gue aja menceritakan sedetail mungkin. Jadi langsung aja kita sapa dan kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Kak Maya. Waalaikumsalam Bang Ari. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi. Bisa kesini lagi ya, kedua kalinya. Dua kalinya Kak Maya. Makasih banyak Kak Maya udah nerima gua buat silaturahmi lagi dan jamuan-jamuannya. Kabar sehat Kak Maya? Alhamdulillah, tapi memang lagi mengalami hal-hal yang di luar nalar yang membuat jadi ada seseorang lah ya yang intinya mau membuat gue celaka. Itu belum lama ini nih? Baru banget 3 hari yang lalu. Berarti masih hangat-hangatnya nih Kak? Hangat-hangatnya. Kak, tapi ditahan dulu nih Kak, masih lanjutin biar pada penasaran. Nah, sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Maya, jadi Kak Maya ini seorang konten kreator juga nih. Jadi buat kalian pasti udah gak asing lah dengan sosok Kak Maya ini, Maya True Story. Jadi buat kalian wajib banget mampir langsung nanti setelah nonton ceritanya Kak Maya ini, langsung aja kalian mampir ke channelnya Kak Maya, Maya True Story ya Kak ya. Di situ isi kontennya sama nih, podcast dan ada juga penelusuran. Jadi buat kalian yang suka banget sama penelusuran, kalian langsung aja tuh mampir ke channelnya Kak Maya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe. Dan sebelum gue lanjut juga, lagi-lagi gue mau ngingetin nih buat kalian semua, kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami oleh narasumber gue kali ini, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja nih mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa mampir ke Instagram gue. Bisa juga nih langsung email aja ke email Dimensi Mistik. Nanti semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami oleh narasumber gue kali ini. Yaudah, gue rasa cukup. Gue udah penasaran juga nih. Langsung aja kita petik ceritanya. 3 hari yang lalu itu gue ngalamin kejadian aneh banget. Jadi pada saat gue jemput anak gue sekolah, itu pas jam 11 siang ya. Jam 11 siang, gue jemput anak gue sekolah, nyampe rumah, ganti baju lah. Karena anak gue memang kebiasaannya kalau pulang sekolah, nggak pernah mau salin baju. Makanya gue selalu paksa harus ganti baju. Salinan dulu lah. Iya. Nah setelah dia udah salinan baju, gue tiduran lah karena gue capek banget kan. Udah panas, jemput dia. Gue tiduran di depan nih, di depan rumah gue, di depan TV lah ya. Anak gue itu dari kamar mandi, dia cuci kaki, cuci muka. Pas dia keluar, dia tuh cuma diem, bengong,
ngeliatin ke arah dapur rumah gue. Karena dapur rumah gue kan pintunya setengah ya, jadi yang bawah ditutup, yang atas terbuka, gitu. Nah, dia ngeliat di situ berdiri, dia refleks langsung ngomong gini, "Bunda, ada apa tuh di situ? Sosoknya gede, hitam," kata dia gitu kan. Karena anak gue yang kedua ini memang basicnya sama kayak gue bisa ngeliat, gue pikir ya udahlah, udah biasa gitu kan dia ngeliat kayak gitu. Gue nggak hirauin, gue tetap tiduran karena gue capek banget kan. Dia manggil-manggil, "Bunda, Bunda, itu orang itu masuk ke sini, Bunda," gitu. Dia kayak dari belakang rumah gue tuh kayak mau masuk ke dalam. Dia panik, larilah ke gue kan. Begitu dia mau duduk di kasur yang gue tidurin, dia langsung noleh ke arah kepala gue nih. "Bunda, di kepala Bunda ada apa?" kata dia gitu kan. Langsung gue bangun karena gue takut kecoa, karena gue takut banget kan kalau kecoa terbang ya. Gue langsung nengok, astagfirullahaladzim. Itu ada binatang gede, segede kecoa, warna hitam, tapi itu kutu rambut. Oh iya, Pernah lihat kan kutu rambut hitam, terus di bagian kepalanya kayak ada kaki-kakinya gitu. Itu gue merinding banget. Anehnya, kalau emang itu binatang asli, dia kan nemplok di kepala gue nih, di bantal. Kalau gue bangun, otomatis dia terbang atau dia lari dong. Iya benar. Pas gue bangun, gue ngeliat, gue panik. Itu kan gue manggil laki gue, dia di luar, nggak kedengeran kan. Akhirnya anak pertama gue nih, dia inisiatif ngambil baju yang udah dia buka tadi kan, ditutupin lah pakai baju sama dia, si hewannya ini nih. Dia ambil, otomatis tuh udah kepegang kan sama dia, karena di bantal gue udah nggak ada. Diambil, dia buka pintu, di depan teras rumah gue itu ubinnya kan warna putih. Dijatuhin lah sama dia, digebrak gitu. Itu binatangnya nggak ada. Padahal tadi jelas-jelas dipegang. Iya, dan di situ gue panik. "Mana bang?" gue gitu kan. "Mana binatangnya?" "Nggak ada Bunda, nggak tahu lari kemana," kata dia. "Tapi pas kamu buang tuh ada nggak?" "Nggak ada," kata dia. Kita panik lah di situ, nyari-nyari tuh binatang kemana kan. Karena itu binatangnya aneh banget. Gue nggak mikirin apa-apa lah di situ. Gue pikir emang binatang biasa gitu kan. Itu tepat banget di jam 11:30 lagi azan zuhur kejadian itu. Gue diem kayak, tapi di hati gue nih kayak, ini kayaknya ada apa-apa deh gitu. Soalnya ini aneh banget dari bentuk binatangnya. Udah ada firasat. Iya, udah ada firasat, cuma belum nyampe ke situ banget gitu. Ada sesuatu yang ngirim atau apa. Terus gue di situ bilang ke anak gue, "Kamu jaga di sini ya. Kamu duduk di sini, TV biarin, jangan dinyalain. Udah matiin aja gitu kan. Bunda mau sholat," gue bilang gitu kan ke anak gue. "Kalau ada binatang itu lagi, gebuk," gue bilang gitu loh. Karena emang gue takut banget dia nyerang. Aku nggak mau takut. Karena anak gue juga ngeliat itu binatang aneh. Dia duduk, cuma ngeliatin gue lagi sholat, dia duduk bengong gini kan. Dia duduk ngeliatin, dan anehnya lagi, itu binatang nggak tahu dari mana ya. Ada di samping gue. Gue kan mau ruku, takut ya, takutnya dia terbang atau gimana kan. Dia panik sendiri tuh, anak gue juga ngeliat. "Itu abang," dia manggil anak gue yang pertama. "Itu abang, ada lagi binatangnya," tunjuk-tunjuk sama dia. Nggak dia papain karena dia mikir, oh gue lagi sholat, nggak boleh gerbak-gerbuk gitu kan ya. Gue tuh lama di situ dalam hati gini, dalam hati gue jadi sholat gue nggak fokus kan. Gue bilang, "Ya Allah, kalau emang ini binatang beneran, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini binatang dari kiriman atau dari orang jahat, tolong ilangin." Di situ gue udah bener-bener pasrah gitu kan ya. Dan anehnya dia jalan sedikit, maju, dia nggak bisa nyentuh, padahal dikit lagi nih sejadah gue nih kena. Mau kena gue kan otomatis udah kenain dia. Itu pas gue sujud, langsung hilang. Di situ kayak bener-bener doa gue langsung dijabah sama Allah. Gue udah selesai sholat, terus gue nyari-nyari kan. Jadi tadi ada binatang yang itu lagi ya di situ gitu. "Iya Bunda," gitu kan. "Aku mau usir tapi Bunda lagi sholat," kata anak gue kan. "Ya udah nggak apa-apa, jangan dihirauin. Kalau kamu ketemu binatang itu lagi, digetok aja pakai sendal, pokoknya kamu matiin," gitu kan. "Enggak, aku nggak berani," kata anak gue gitu. Udah singkat cerita, bokap gue datang jam 3 sore. Dia mau numpang mandi karena di rumah bokap gue airnya lagi mati kan. Dia ketok-ketok pintu, gue bukain tuh. "Ayah mau numpang mandi," kata dia. Ya udah gitu. Udahlah, langsung dia ke kamar mandi kan. Setelah dia keluar dari kamar mandi, dia ngomong, "Mai,
kamar mandi lu panas amat, kata dia gitu kan. Iya. Panas kenapa? Biasanya kamar mandi makan dingin ya, namanya air keluar terus kan. Kenapa sih ya panas kenapa? Ayah kali yang lagi enak badan gitu kan. Pasti aneh dah, kata dia. Gue mandi kayak diperhatiin, kata dia gitu. Biasa-biasanya nggak kayak gini, kata dia. Udahlah, gue ngobrol di depan TV itu, kasurnya gue naikin. Gue lipet, gue diriin. Gue, bokap gue sama anak gue berempat, ya sambil ngobrol aja gitu kan. Anak gue bilang, ayah tahu nggak? Tadi ada binatang, kata dia. Karena gue manggil bokap gue ayah juga kan. Binatang apa dek? Gitu kata bokap gue. Binatang kayak kutu, kata dia, tapi gede. Cuma aku buang di depan, terus hilang, nggak ada lagi, kata anak gue gitu kan. Saking dia polosnya, iya. Dicarilah sama bokap gue, takutnya binatang yang kalau kita gebuk tuh bau, apa sih namanya, ketonggeng. Iya, ada iya, bau banget baunya. Iya, gue takutnya itu gitu kan. Dicariin bokap gue nggak ketemu. Singkat cerita, itu masuklah ke waktu asar. Itu gue inget banget, jelas banget, kita lagi ngobrol, tiba-tiba tuh binatang langsung pek di depan kita, nggak tahu munculnya dari mana. Gue panik, langsung bokap gue bilang, udah diem, ayo mau ambil tisu gitu kan. Ya jangan pakai baju yang terhilang, karena nggak kelihatan kan pas diambil sama anak gue gitu. Bokap gue ambil tisu, itu binatang nggak jalan, nggak terbang, kayak diem aja di situ, diem. Ditutup pakai tisu sama ayah gue, liatin bergerak nggak gitu, enggak, diem aja, diem. Terus langsung dicomot, nih ya kelihatan ya dipegang, ini sama bokap gue dipegang. Itu gue posisinya emang lagi ngambil wudhu kan ke kamar mandi, gue nggak mikirin yang aneh-aneh gitu. Pas gue keluar, gue buru-buru itu juga wudhunya. Ayah dapat ya itunya binatangnya, nih kata ayah gue gitu kan. Ya buangnya jangan di depan, saya tadi udah dibuang di depan, nggak ada. Buang aja di sini ya, getok aja, kata gue gitu kan. Dibuang dong tisunya, prak gitu. Itu yang ada tisunya doang. Hilang lagi. Hilang lagi. Di situ bokap gue langsung, Mai, ini mah udah, ini ada yang iseng, kata gue gitu, kata bokap gue. Bokap gue memang sampai sekarang masih ada efek penyakit ketika dia dulu disantet juga. Pas di situ dia langsung kontraksi, kepalanya sakit. Jadi kayak bener-bener dia shock gitu, kaget. Dia nggak mau keulang lagi kan. Itu dicari-cari, kita cari-cari sampai di situ tuh kayak kita tuh rame banget cuma nyari binatang itu. Nongol tuh tetangga gue kan. Kenapa sih Bang Herman kok berisik banget gitu kan? Ini ada binatang tapi mau digetok binatangnya hilang. Ih cari harus mati, kata tetangga gue gitu kan. Kalau nggak digebuk dibakar gitu. Karena di situ gue mau sholat asar, gue bilang udah dah, orang binatangnya juga udah hilang gitu kan. Tapi ini dalam hati gue udah kayak, udah Mai, ini mah bener ada yang mau ngirimin sesuatu. Lanjutlah gue sholat, gue berdoa lagi. Pas di sujud terakhir gue bilang, ya Allah, saya nggak mau menjadi fitnah, nggak mau nuduh-nuduh orang gitu kan. Coba kasih tahu, kalau emang ini kiriman, siapa yang ngirim, pengen tahu gitu kan. Di situ gue nggak tahu ya, tanpa sengaja air mata gue tuh keluar gitu, kayak sedih banget gue gitu, kayak ngerasa mungkin gue ada dosa ke orang lain gitu kan, tanpa gue sadarin mungkin kata-kata gue melukai orang lain. Udah selesai gue sholat, biasalah setelah sholat asar gue baca Al-Waqiah kan. Di situ gue nggak tahu kenapa tuh nangis, gue sesegukan, nangis dalam hati tuh kayak tenang aja, tenang, nggak akan ada yang bisa kok gituin lu kalau memang belum Allah kehendaki gitu. Udah tenang aja gitu. Tapi gue kayak perang batin aja. Fisik gue nangis, batin gue tuh dalam hati kayak nenangin gue sendiri. Di situ gue udah selesai, bokap gue bilang, udah Mai, kalau misalnya ada lagi langsung aja Maya, kalau mau rekam dulu boleh direkam, kata ayah gue gitu kan. Abis itu Maya bakar gitu, atau enggak digebuk. Udah di situ, udah sampai situ, udahlah ya biarin, kalau emang itu kiriman dari orang biar balik lagi aja ke orangnya gitu. Pas banget mau maghrib, anak gue tuh tumben-tumbenan minta makan. Dia bilang, Bun, gorengin ayam dong pakai tepung gitu kan. Ya udah, bentar ya, Bunda siapin dulu. Itu udah jam 5:30. Karena gue beli apa-apa selalu gue taruh kulkas, soalnya di rumah gue itu selalu banyak semut. Ada apa-apa pasti disemutin gitu kan. Nah ini tepung belum gue buka sama sekali, baru gue beli dari warung. Itu belum gue utak-atik. Gue keluarin semuanya, gue bawalah ke dapur kan. Anak gue tuh celingak-celinguk, Bunda,
tadi denger nggak ada suara kayak kembang api, jadi pretek gitu loh suaranya. Udah itu, udah jangan didengerin deh gitu, ini mungkin suara dari kompor. Udah itu anak gue bilang, bunda pintunya jangan ditutup ya, diganjel aja, pokoknya dua-duanya jangan ditutup katanya. Soalnya aku takut kalau bunda nanti disamperin sama orang yang tadi hitam gede, kata dia gitu. Di situ gue dalam hati udah, ini ada apa ya, panggil ayah gitu kan. Bunda takut masak sendiri, karena laki gue lagi nongkrong sama temennya di depan, dipanggil lah sama anak gue nih. Masuklah dia, ya temenin, jangan kemana-mana, soalnya tadi ada binatang aneh. Nah gue belum cerita nih anehnya kenapa. Di situ gue tuang lah si tepung yang mau gue bikinin si ayam ini. Itu dari warung, plastiknya pun baru gue buang kan. Ada mangkok, gue tuang. Gue kaget, itu si kutu itu ada di dalam mangkoknya. Sampai sampai gue tepak gitu kan. Astagfirullahaladzim, gue kaget, itu mangkok pecah. Nah di situ laki gue bilang, udah buang aja, gak usah dimasak gitu kan, gak usah dedek, gak usah makan makanan kayak gini, buang aja semuanya, kita makan di luar aja gitu kan, kata laki gue. Terus anak gue kayak yang panik, ya udah bunda gitu, soalnya aku takut juga kalau bunda kelamaan di dapur, soalnya dia ngeliat bayangan hitam itu selalu mengintain gue gitu. Sosok itu ngikutin kamanya aja. Iya. Gue masuk buru-buru, udah mau maghrib, tutupin semuanya, udah rapi-rapi, gue mandi tuh. Pas di kamar mandi, gue aneh. Kok di dalam kamar mandi gue emang bener kata bokap gue rasanya panas gitu kan. Kayak ada yang perhatiin di dalam kamar mandi. Gue jadi kayak, aduh, kok gue mandi kayak kerasa diliatin orang. Iya. Gue nengok, kok ada cicak badannya transparan. Cicak badannya transparan? Tuh langsung dalam hati gue langsung, gitu kayak, bener Mai, lo dikirimin nih. Udah gak wajar soalnya. Gue gak berani guyur itu cicak, gue gak berani ngusir itu cicak, karena setahu gue kalau cicak yang bentuknya udah warnanya hitam atau transparan itu udah kiriman, itu jin. Bukan cicak pada umumnya. Iya, itu langsung gue buru-buru anukan, gue keluar. Gimana ya, gue mau sholat kok di dalam hati gini, udah Mai, lawan gitu. Jangan takut, orang mau ngadep ke Tuhan kok ngapain takut sama yang kayak gitu kan. Ya udahlah, gue buru-buru itu, tapi pintu nggak gue tutup ya, karena dia adanya di balik si peralon air gue yang di belakang pintu itu. Gue buka karena emang nggak ada orang kan. Gue buru-buru mandi, cuman asal-asalan, gue wudhu, udah selesai, gue sholat maghrib, baru banget gue mau sholat maghrib nih, gue berdiri, baru baca niat kan. Udah selesai baca niat, mau Allahu Akbar, di samping gue itu dia jalannya loncat, blek. Yang tadinya dia diem, dia udah bisa jalan. Astagfirullahaladzim, ayah, gue teriak-teriak, itu ya, gitu. Tapi dia jalannya tuh mundur. Jadi kayak ngejauhin gue mau sholat gitu. Dia mundur. Sama laki gue diketok, prak, mati kan tuh dia kan. Lu tau gak, berubah jadi kecil, kayak laba-laba. Demi Allah, gue gak bohong. Sampai laki gue senter, bunda, ini tuh bukan kutu tapi laba-laba. Enggak ya, tadi kan bentuknya kayak kutu gede, gue bilang kan. Iya, tapi ini berubah jadi laba-laba, kata dia. Kakinya banyak, bun, dia ngomong gitu kan. Udah lah, nggak tau lah, gue di situ udah marah-marah, udah kesel. Udah lah, nggak tahu. Pokoknya bunda mau sholat dulu. Pokoknya ayah sama anak-anak udah di sini, jangan ke dalam kamar, kata gue. Gue ngerinya begitu gue sujud dia ada di kepala gue kan. Gue takut. Udah selesai nih sholat, aman lah tuh, alhamdulillah. Gue dalam hati gini, ya ini sebenarnya kiriman orang apa gimana sih ya gitu kan. Ya nggak tahu, coba kamu tanya aja gitu sama yang ngedampingin, mungkin tahu. Gue ceritanya mau ngabarin abah gue nih lewat tante gue kan, ambil HP dia mau WA gitu kan. Baru gue mau WA, tante gue udah nelfon, Neng, hati-hati Neng, di atas rumah Neng tuh ada yang nyala-nyala, kata dia gitu. Tapi gue nggak ngeliat. Terus gue nangis kan, iya ini gimana gitu kan. Udah gak usah takut, Neng habis sholat kan, Neng zikir aja, wirid aja. Jangan lepas dari zikiran, jangan lepas dari wiridan. Udah, duduk aja di atas aja deh. Jangan lepas juga mau kena, kata dia gitu kan. Gue nangis tuh di situ, ayo ini gimana sih, bunda punya salah apa, gue gituin kan.
Gue sambil zikir sambil nangis nih dalam hati gue, ya Allah kasih tahu gue nggak mau dosa, gue nggak mau suuzon, gue pengen tahu siapa orangnya gitu kan. Tapi nih dari hati nih udah tahu nih, ini si ini karena di kepala gue udah ada bayangan, udah jelas banget nih bayangannya kan. Gue terusin sampai isya tuh ya, gue lanjut lagi sholat. Alhamdulillah tuh binatang itu udah nggak nongol lagi kan. Udah selesai, gue lepas, gue lipat sajadah, masuklah gue ke kamar. Gue diam, gue nangis kan. Ayah, kira-kira menurut ayah siapa sih yang jahat sama bunda gitu kan. Terus dia bilang, ada 3 nih Nda, ada 3 nama dari feeling ayah, kata dia. Yang pertama si I, kata dia gitu. Yang kedua si M, yang ketiga si F. Tergantung bunda feelingnya ke siapa, kata dia. Kenapa ayah bisa nyebutin 3 nama itu, gue gituin kan. Ya bisa, karena ayah udah dapet feeling dari sini nih. Nih hati ayah nangis, kata dia gitu kan. Emang bunda punya salah apa sama mereka bertiga? Nggak ada, gue gituin kan. Bunda nggak pernah sama sekali ngomongin dia gitu, nggak pernah sama sekali musik kehidupannya dia. Udah di situ laki gue cuma bisa meluk, udah sabar aja, nanti juga tahu siapa yang ngirim. Di situ nggak tahu kenapa ya, itu rasanya gue ngantuk banget mata gue di situ. Gue tidur sebentar, anak gue main HP. Ini telinga gue masih kedengeran, dia main HP masih denger. Cuma gue ngantuknya udah nggak bisa dimelekin lagi nih mata kan. Gue merem. Dan di situ kata anak gue sampai kaget ya, sampai loncat gitu kan. Gue bangun, gue teriak, ngapain sih lo kesini? Lo ngapain ganggu gue? Itu tatapan gue melotot ke pojok, gue ngomong sendiri katanya. Tapi itu logikanya gini, gue tidur di AC. Tapi gue bangun dengan keringat yang bercucuran. Di situ anakku langsung, bunda kenapa sih gitu kan? Langsung laki gue gini, bun istighfar, jangan diladenin gitu. Gue langsung astagfirullahaladzim ya. Itu siapa sih ya gitu? Kok dia tiba-tiba masuk ke kamar kita? Siapa gitu kan? Ada cowok ya pakai baju hijau, kata gue. Dia bawa anak kecil seumuran anak kita, seumuran si Dede, kata gue. Umur 9 tahunan lah tuh anak. Berdiri, tapi dia nunduk yang liat aku gitu kan. Aku tahu siapa orangnya, udah diem aja gitu kan. Jangan kayak gitu, ntar suuzon jatuhnya. Udahlah di situ, ya jangan tidur ya, soalnya tadi ingat kata Iyang jangan tidur. Kita tidurnya nanti aja abis salat subuh. Di situ gue ngalor ngidul lah, cerita apa, gue main HP, gue ngedit pun nggak fokus. Di situ gue telepon tante gue bilang, Iyang, gimana ya? Ini kok kayaknya hawanya males banget, mau ngerjain editan males. Mau sholat kaki dibikin kram gitu kan. Udah neng paksain sholat malam aja, jangan lupa gitu kan. Udah, singkat cerita itu jam 2:30 pagi. Gue sholat malam. Di situ di depan gue itu ya, kan pintu kamar gue ke arah gue sholat nih. Nah, gue madep ke sana, itu ada pintu dapur kan. Gue lagi sholat, itu pintu dapur gue kan slotnya kuncinya rusak. Jadi gue ikat pakai tali gitu kan, gue lilitin ke paku. Di situ paku benangnya yang gue lilitin ke paku, kainnya itu dia mundur pelan-pelan, truk, demi Allah. Itu sampai benang yang gue lilitin ini mundur, ngulur gitu, truk, gue sampai, aduh, ini apa ya? Fokus. Gue dibikin lupa rakaat, dibikin lupa bacaan, sampai gue ulang-ulang ada kali 5 kali, sampai jam 3:30 itu. Gue ya Allah, ini gimana sih, pengen sholat kok diginiin gitu kan. Itu gue sambil nangis, sambil sholat sambil nangis kan. Ya Allah, udah deh, kalau emang Maya punya salah, udah minta maaf gitu kan. Di situ kayak ya udahlah, gue batalin sholat malamnya, gue mau sholat tobat dulu gitu. Gue nggak mau punya salah sama orang gitu kan. Di situ gue mau coba sholat tobat nih, selalu pintu itu goyang terus. Itu kamu yang langsung lihat tuh ya pintunya itu goyang? Iya, dibikin nggak bisa sholat. Itu sampai lilitan bahan itu ngulur gitu loh, kayak mundur. Gue tutup lagi tuh, gue kencengin. Udah, kalau emang lo mau jahatin gue silakan, tapi inget kalau Allah ngizinin, gue gituin kan. Terus tuh gue sambil duduk sambil nangis gitu kan. Gue sedih gitu, maksudnya gue salah apa gitu. Gue sholat di situ, sholat malam, gue sujud lagi. Ya Allah gitu kan ya. Ini siapa yang ngejahatin? Udah ada satu gambaran. Bener nggak ini orangnya? Kalau emang bener ini orangnya, tolong kasih clue-nya gitu biar jelas.
Di situ udah selesai, singkat cerita udah lewat subuh, ya aku ngantuk banget gitu kan, kamu aja yang nganterin sekolah anak-anak. Ya kata laki gue gitu kan, gue tidur nih. Pas dia balik itu jam 6:30, gue inget banget, dia ngebangunin gue karena dia bilang, Bun, istighfar gitu kan, istighfar. Gue ngerasa badan gue tidur, tapi pas gue balik gue udah duduk. Gue nunjuk ke arah pojok kamar gue. Yang gue lihat itu jelas banget si orang itu, si I ini nih, jelas banget pakai baju hijau, pakai topi, tertunduk. Itu yang gue lihat, dia lagi duduk di persidangan, di ruang persidangan, duduk, bangkunya kayu, dia begini. Terus di situ gue duduk di arah bangku yang paling tinggi, jadi gue kayak lagi nontonin sandiwaranya dia nih, gitu kan. Gue ngeliat, astagfirullahalazim, gue nyebut tuh ya, ini apa ya maksudnya gitu, apa yang Bunda mimpiin. Bunda ngeliat si I ada sama anak kecil, terus di sebelah kanan Bunda nih ada yang ngomong, tenang aja, nggak bisa dia nyakitin kamu sedikit pun, kata dia gitu kan, nggak bisa, kata dia. Kamu fokus ibadah aja, nggak usah ngeladenin dia. Terus gue jawab dalam hati, bener nggak sih orang ini, coba dong kasih clue-nya gitu kan. Terus dia bilang, nanti jam 4 pagi nih besoknya nih, kata dia akan komen di YouTube kamu. Demi Allah, ini kisah nyata. Sampai itu, ya Allah, rahasia Allah banget, kayak bener-bener dibuka gitu loh. Kayak esokan harinya jam 4 pagi nih, gue lagi nungguin setelah gue sholat malam. Gue duduk, gue zikir, langsung ada notif ting dari YouTube Studio. Gue baca dong. Apa kata dia, pendongeng handal, keluarga apa dikatain tuh ya, gue sumpahin anak lo mati, kata dia. Pokoknya ya Allah, kata-katanya tuh bikin gitu kan. Gue gemeter gitu, ya Allah, ini jam 4 dan ini masuk gitu kan, ini orang yang sering neror gua gitu kan, ini dia, ini akunnya jelas gitu, ini mungkin jawabannya gitu. Setelah itu gue kan nangis nggak berhenti kan. Paginya gue sholat istikharah nih, ya Allah, ini bener nggak sih gitu, ini orang yang ini. Setelah gue sholat itu gue dapet jawabannya ketika gue lagi sujud nih. Gue minta ampun, gue minta, ya Allah, ini bener nggak ini orang gitu, gue nggak mau seuzon gitu kan. Di atas rumah gue tuh cedar. Oke, suara ledakan. Iya, sampai yang di atas rumah gue turun ke bawah. Ada apa sih Mbak Maya gitu kan? Nggak tahu nih, kayak ada orang yang jahil gitu kayaknya. Nggak tahu mau ngirimnya ke siapa gitu. Takutnya ke gue nggak bisa, ke anak, ke orang tua, ke suami, yang gue takutin. Di situ udah gue nangis tuh, gue curhat sama nyokap gue kan, mah bener nggak sih mah si ini orangnya gitu kan, ntar juga dikasih tahu lagi gitu kan. Nah, mama gue tiba-tiba dari kamar mandi lagi ngambil wudhu kan, itu jam 1 nyokap gue mau sholat zuhur. Udah itu dia keluar, dia nangis meluk gue, Maya sabar ya, sabar gitu kan, udah biarin aja, dia mau jahatin kayak gimana pun udah sabar aja gitu. Kenapa sih mah, kan gue kaget kan ya. Dia langsung bengong natap ke gue, yang bikin kamu tuh si I, kata dia. Terus suaranya cowok. Nyokap gue langsung berubah jadi suara. Iya. Itu si I, itu tuh dia itu yang mau ngebikin, kata nyokap gue. Tapi itu suaranya cowok. Sampai gue bilang astagfirullah, gue lemas banget kan. Gue panggilin bokap gue, ya ini siapa nih ya, coba tanya Maya, udah gak kuat gitu kan. Ini siapa, ditanya sama bokap gue kan. Nah, laki gue tuh cuma nenangin gue doang, udah Bun, sabar. Tapi lama-lama laki itu kepancing nih. Apa sih salahnya bini gue gitu kan, apa lo mau bikin bini gue, kenapa gitu. Gue gak suka sama dia gitu, gue gak suka karena suami gue udah selingkuh sama istri lo. Astagfirullah, gue sedih kan ya. Di situ gue benar-benar terzolimi banget. Gue gak pernah ada hubungan apa-apa sama dia. Gue nangis di situ. Gue bilang ke laki gue, ya demi Allah, Bunda gak pernah ada hubungan sama dia gitu kan. Terus udah itu laki gue kayak, lo lihat tuh ya, tuh
gue bakal balas, gue bakal balikin ke lo gitu kan. Terus gue tahan, udah jangan gitu. Udah setelah itu nyokap gue lemas tuh, pingsan, bangun. Ya Allah Maya, ternyata bener mama lihat dia berdiri bawa anaknya sama suaminya, berdiri di depan mama tiga-tiganya. Itu bener-bener mau bikin lo mati. Apa kesalahan gue sama dia, padahal gue gak punya salah apa-apa. Gue kenal juga cuma kenal begitu doang, gue gak pernah berhubungan yang bener-bener deket banget gitu kan. Di situ gue nangis, kayak dalam hati gue gini, ya Allah cepet banget gitu jawaban doa gue tuh, cepet banget. Iya, karena selama ini gue pendem notifikasi yang aneh-aneh begitu, selalu gue pendem dalam hati. Gue gak mau suzon, gue gak mau nuduh. Terbukti kan kalau gue udah menzolimi 2 orang, 2 nama itu. Ternyata yang ngebikin si ini, kata gue kan, yang ngebikin dia. Di situ gue kayak, ya Allah bener-bener, udahlah ini buat pelajaran gue gitu kan. Sebaik apapun kita sama orang, tetap aja orang itu kalau udah benci, udah punya penyakit hati, salah aja kita di matanya dia. Di situ gue nangis, gue sujud ke kaki mama gue bilang, Ma, maafin Maya kalau Maya punya salah gitu kan. Ya siapa tahu doa mama yang dijabah gitu. Karena gue sakit banget bang, gue gak pernah punya salah sama dia. Di situ nyokap gue cuma, udah Maya bisa bangkit gitu. Ternyata selama ini yang ngeganggu gue, ngeganggu bokap gue. Ternyata tuh bukan cuma di hari itu, tanpa kita sadar tuh teror-teror itu udah lama. Tapi orangnya tetap orang ini. Iya, karena gue nggak mau sujon gitu kan ya. Dan nyokap gue sampai kesel gini, Mai, lu kan punya pegangan gitu, kenapa sih lu nggak mau usaha sendiri buat nyelamatin diri lu? Nggak mau mah gitu. Karena dalam hati gue tuh bang belum pernah bener-bener kayak zolim ke orang gitu. Gue nggak mau begitu gitu kan. Walaupun gue udah dapat bisikan, gue udah dapat info gitu, cuma enggak dia nggak jahat gitu, dia nggak kayak gitu. Gue tuh kalau kesel sama orang, emang jeleknya tuh selalu gue langsung to the point. Gue nggak suka sama lo kayak gini gitu. Gue berusaha buat menyadarkan dia gitu kan. Mungkin ada perkataan pada saat gue negor dia kali di situ kan. Di situ gue nggak mau secara minta maaf langsung ke orangnya gitu. Gue minta maaf ya ke Allah lah kalau gue pernah menzolimi dia gitu kan. Buat apa gue minta maaf sama dia yang udah zolim sama gue kan. Tapi di situ bokap gue bilang nggak boleh gitu Mai. Kita kalau udah dizolimin sama orang, al-fatihain buat diri sendiri. Sebelum tidur kita maafin orang-orang yang udah nggak zolimin kita. Percaya nggak percaya, nanti dibalas langsung sama Allah. Kontan katanya. Kalau misalnya Maya dikasih kesempatan, Maya bisa nih ngelihat perbuatannya dia lagi dilaknat sama Allah. Lu tahu apa yang terjadi bang? Gue dapat info, dia itu ditodong orang, kaca mobilnya pecah. Anaknya langsung, anaknya langsung di situ kan yang gue lihat emang ada anak kecil ya. Ternyata memang itu anaknya dia. Dan di situ gue dapet info langsung jelas dari teman gue sendiri. Dia nelfon, Mai, lo tau nggak si ini nih ditodong orang, mobilnya dipecahin, kena kepala anak. Gue bilang ya Allah, jangan kayak gitu deh gitu kan. Gue juga nggak tega gitu ngeliat orang digituin kan. Kalau mau dibalas ya udah di akhirat aja biar gue kagak lihat gitu kan ya. Tapi nyokap gue bilang itu mah jawaban dari Allah. Cepet kan 3 hari doang kata nyokap gue. 3 hari ini. Langsung dibalas di dunia juga ya? Iya. Langsung itu dibayar sama Allah. Udah tenang, nggak usah ngebalas. Coba kalau lo ngebalas, lu bayar orang nyari tahu ini akun siapa. Terus elunya nggak dapet itu orang, lu zolim. Siapa yang rugi? Udah bayar orang gitu kan. Oh iya juga ya dalam hati. Nah di situ gue nangis sama laki gue. Nggak nyangka orang yang gue bawa, orang yang gue angkat, orang yang benar-benar dari ibaratnya dia nggak kerja, gue yang bawa, makannya dia gue yang bayarin, sampai kencingnya gue bayarin, rokoknya gue kasih, dia yang gituin gue gitu.
Iya, udah baik banget ya. Nah di situ iya gue nangis di situ kayak kenapa sih gitu, kenapa harus dia, kenapa harus dia, gue pengennya dia itu balas budi nanti di kemudian hari dia naikin gue gitu, itu doang yang gue mau. Dan di situ gue dikata-katain habis segala macam, gue dibilangin mendongeng lah, gue dibilang keluarga setan lah, gue dikatain anak lo mati nanti di jalanan. Syukur-syukur anak dia nggak mati pas dirampok ya. Itu benar-benar ya Allah kata gue ya, ini benar-benar balasan ketika gue ikhlas, gue serahin semuanya, ternyata kerjanya Allah tuh sekilat itu. Dan ini bener-bener lagi anget-angetnya, ini baru-barunya, belum gue ceritain di mana-mana. Kayak, aduh, kok cepet banget ya gitu, maksudnya gue belum siap buat melihat itu. Mungkin cuma dikasih contoh kecil lah sama Allah gitu ya. Kalau lu percaya sama gue, lu serahin ke gue semua, gue akan beresin gitu. Nah di situ dah, pokoknya kisah yang bener-bener kayak, loh kok bisa orang yang gue nggak sangka-sangka lah gitu, ternyata itu dia. Padahal orang terdekat ya, pernah dekat lah ya, tapi ternyata itu malah dia orangnya. Lu bayangin gue diajak kemana-mana nih ya, kesini gitu kan, tenang aja nanti gue yang bayarin. Ini gue bukan ngungkit ya, nanti gue yang bayarin gitu. Ketika udah nyampe di tempatnya boro-boro gitu kan, bahkan dia mau kencing aja, May ada recehan nggak, gue kasih. Dia punya utang sama gue, udahlah nggak usah, lu lagi nggak kerja gitu, udah nggak usah, buat lo aja, buat keluarga lo gitu. Gue pengen orang tuh mengingat kebaikan gue, bukan iya sih, bukannya gue pengen di apa ya, ngebantu orang pengen diungkit, enggak gitu. Cuma lo kalau baik sama orang pasti lo akan dibaikin lagi sama orang gitu. Sumpah ini gue kayak sampai kalau gue bisa nangis kejer gitu, gue nangis kejer dah. Bener, sampai detik ini pun gue nggak boleh tidur di jam-jam segini. Mungkin yang bikin Kamaya sedih sampai ke dalam banget ini hatinya itu ya, karena emang nggak kebayang kita Kak. Dia orang terdekat. Mobil gue dia pakai berhari-hari. Kamaya sendiri tuh udah anggap dia udah kayak lebih dari saudara mungkin ya. Iya, karena dia tuh emang sesering itu ke rumah gue, bahkan kayak adik gue gitu, umurnya masih di bawah gue banget. Mau pakai mobil sok, mau pakai minjem ini ambil, gue udah sepercaya itu. Itulah. Karena emang gue kalau deket sama orang tuh gue nggak perlu lama gitu. Gue orangnya asalkan lu bisa tektokan ngobrol asik sama gue nyambung kok. Gue mengikuti versi lu aja, lu mau gimana. Cuman nggak bisa disangka banget lah. Orang yang deket udah baik banget ya, lagi-lagi ya dari cerita Kamaya ini mudah-mudahan Kamaya bisa ambil hikmahnya lah ya. Iya, jadi kita sedekat apapun sama orang ya kalau bisa harus ada batasannya lah gitu, ada bentengannya buat diri kita sendiri. Iya sih, karena kita nggak tahu kadang ya orang yang kita udah baik banget nih sama kita, tahu-tahu malah jadi serigala nih. Iya, kita berbuat baik sama seseorang tanpa harus kita pikir, ya itu emang harus gitu harus kan banget, ya. Berbuat baik sama siapapun itu udah kewajiban gitu. Tapi iya apa salahnya kasih batasan lah buat ke diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu mempercayakan semua-muanya apa yang kita rasain kita ceritain. Mungkin kesalahan gue pada saat itu. Jadi dia tahu semua-muanya. Karena gini loh, udah beberapa tahun belakangan ini kalau gue ulang tahun pun dia selalu merayakan gitu. Jadi dia tahu tanggal lahir gue, dia tahu hari lahir gue, karena memang udah sedekat itu gitu. Udah deket banget. Cuma mungkin karena yang tadi Kak Maya bilang untuk pas cerita, mungkin ketika Kak Maya tegur kesalahannya, padahal sebenarnya buat ngingetin ya biar jadi lebih baik lah gitu. Cuman dia kayaknya ada sesuatu hal yang mungkin nggak diterima di hatinya. Mungkin ya. Nah itulah. Jadi walaupun di muka kelihatan ekspresinya asik, tapi kita nggak tahu hati orang. Gitu. Dan gue itu memang kalau udah deket, ya orangnya kekurangan gue di situ. Kalau udah kesel sama orang terdekat gue langsung ngingetin to the point. Maaf ya gitu, lo mau marah mau enggak, tapi lu jangan kayak gini. Mungkin next ke depannya gue nggak akan yang sefrontal itu. Iya sih. Gitu.
Ya tadi gue setuju tuh sama kamu ya, maksudnya kita baik sama orang lain itu bagus ya. Iya. Tapi kalau menurut gue pribadi, prinsip gue sendiri nih, ya baik sama orang itu nggak ada yang salah. Cuman mungkin kita salah berbuat baik. Iya. Sama siapa iya, kita iya, berbuat betul, baik. kebaikan. Kita baik dengan orang yang salah gitu kak, lebih tepatnya kak. Bener. Baik itu sama siapapun kayak gitu sih. Dan kamu sekali lagi gue udah nggak bisa bertanya banyak-banyak nih. Gue juga udah nggak kuat sih dengar cerita dari Kamaya ini. Gue juga tadi sempet mau nanya tapi udah nggak bisa lah. Gue tau apa yang Kamaya rasain lah pastinya lah. Karena gini loh, maksudnya orang sekitar rumah gue sampai bilang gini, Mai lu kan bisa, lu kan sering banget bantu-bantuin orang, kata dia. Kenapa lu nggak bantuin diri lu sendiri gitu? Iya. Orang lain sampai sebegitunya gitu kalau gue, dan gue kayak ngerasa ngapain gitu. Kalau hati gue bilang jangan ya jangan gitu, dan terbukti sendiri kalau Allah langsung yang bantu gue gitu. Langsung dibalas kontak Iya. Allah ya. Padahal itu bukan kehendak keinginan kita kan. Iya. Ya. Cuma dalam hati penasaran, takutnya kan kalau berlarut-larut kita menuduh ke satu orang, menuduh iya kan, akhirnya dosanya kembali ke kita gitu. Sekali lagi gue mau ngucapin makasih banyak nih Kamaya. Sama-sama. Dan semoga keluarga Kamaya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, amin. Salam buat keluarga Kamaya dan sukses terus buat channelnya. Dan lagi-lagi buat kalian, setelah nonton cerita Kamaya ini juga salah seorang konten kreator. Pastinya kalian udah pada kenal semua nih. Kalian langsung aja mampir ke channelnya Kamaya, Maya True Story ya kayak. Di situ sama kontennya podcast horor dan ada juga penelusuran. Jadi buat kalian yang suka banget sama penelusuran, kalian langsung aja wajib banget mampir dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe. Yaudah, gue rasa cukup. Gue akhiri video ini. Akhir kata gue Asli Mistik dan Kak Maya dari True Story pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.